menjelaskan tentang hak cipta, hak merek, dan hak paten. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak cipta. Berdasarkan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat hak cipta itu. Yang pertama, hak cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Lalu, hak yang bersifat khusus meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut. Yang ketiga, dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat imaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Yang kedua, subjek hak cipta. Subjek hak cipta yang dimaksudkan adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Dua istilah tersebut dibedakan dalam Undang-Undang Hak Cipta. Menurut ketentuan dari Undang-Undang Pencipta, yang pertama, seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Yang kedua, orang yang memimpin atau mengawasi dalam merancang suatu ciptaan. Bila ia tidak ada, maka yang dianggap sebagai pencipta orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atau bagian ciptaannya itu. Yang ketiga, orang yang merancang suatu ciptaan meskipun diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain, namun ia yang memimpin dan mengawasinya. Dinas di mana ciptaan itu dikerjakan dalam dan untuk dinas tersebut. Hal tersebut terjadi jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya. Yang terakhir, pihak yang membuat karya dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta dalam hal di mana suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Setiap pencipta adalah pemilik hak cipta, kecuali jika diperjanjikan lain dalam hubungan kerja. Adapun pemegang hak cipta yaitu yang pertama, pencipta sebagai pemilik hak cipta. Yang kedua, pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, yaitu ahli waris atau penerima hibah atau penerima wasiat atau penerima hak berdasarkan perjanjian atau lisensi. Yang terakhir, pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut. Walaupun bukan pencipta, negara adalah pemegang hak cipta atas karya dan dalam istilah Undang-Undang Hak Cipta yang penciptanya tidak diketahui. Yang pertama, peninggalan sejarah, prasejarah, dan benda budaya nasional. Lalu, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Yang terakhir, ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek hak cipta. Hak cipta merupakan satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Nah, ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diatur di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Ciptaan-ciptaan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu berupa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Juga lagu, musik dengan atau tanpa teks, drama, berupa drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Juga karya seni rupa dalam sebagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Juga seperti karya seni terapan, arsitektur, dan selanjutnya adalah pembatasan hak cipta. Nah, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta berkaitan dengan yang pertama, pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
Yang kedua yaitu pengumuman, pendistribusian, komunikasi, atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah. Yang ketiga, pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber jenis lainnya. Yang keempat, pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang sifatnya non-komersial atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas hal tersebut. Bahas tentang hak merek. Yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengertian merek. Menurut Undang-Undang Merek Pasal 1 Ayat 1 tahun 2001 menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Berikutnya, hak atas merek sebagai hak kekayaan intelektual. Sama halnya kayak hak paten dan hak cipta, hak merek juga termasuk menjadi bagian dari hak atas intelektual. Merek produk, barang atau jasa yang sejenis dapat dibedakan dari asal-muasalnya, kualitasnya, serta keterjaminan bahwa produk tersebut original. Terkadang yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan dari produk itu sendiri, melainkan dari merek produk tersebut. Yang ketiga, jenis merek. Menurut pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15/2001. A. Jenis merek adalah merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Menurut R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam 3 jenis, yaitu merek kata yang terdiri dari kata-kata saja, merek lukisan yang terdiri dari lukisan saja, dan merek kombinasi kata dan lukisan. Yang keempat, persyaratan merek. Syarat yang mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, kata-kata tanda yang dipakai ini harusnya sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan dengan barang atau jasa dari orang lain. Karena adanya merek itu, barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. Menurut pasal 5 Undang-Undang Merek tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini. A. Bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. B. Tidak memiliki daya pembeda. C. Telah menjadi milik umum. Dan D. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primantama Widi Saputra dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hak paten. Hak paten. Yang pertama, paten sebagai bagian hak kekayaan intelektual atau HKI. Paten adalah bagian dari kekayaan intelektual yang dalam kerangka ini termasuk dalam kategori hak kekayaan perindustrian. Hak kekayaan intelektual sendiri merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud atau benda imaterial. Pengertian benda secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak. Sedangkan yang dapat menjadi objek hak itu tidak hanya benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud. Paten merupakan suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat atau si penemu, atau menurut hukum pihak yang berhak memperolehnya atas permintaannya
yang diajukannya dapat kepada pihak berpenguasa bagi temuan baru di bidang teknologi. Perbaikan atas temuan yang sudah ada, cara kerja baru atau menemukan suatu perbaikan baru dalam cara kerja untuk selama jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalam bidang industri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hak paten diberikan bagi ide dalam bidang teknologi, dan teknologi pada dasarnya adalah berupa ide yang dapat diterapkan dalam proses industri. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual sebagai karya intelektual manusia, karena kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu, dan biaya berapapun besarnya, misalnya dalam kegiatan penelitian, maka dapat menjadi objek harta kekayaan atau properti. Dalam ilmu hukum yang secara luas dianut oleh bangsa-bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual dan bidang teknologi tersebut diakui sebagai hak kekayaan yang sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal sebagai hak paten. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pengertian hak paten. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Purwadarminta, pengertian paten adalah kata paten berasal dari bangsa Eropa atau paten oktroi, yang mempunyai arti suatu perniagaan atau izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa orang atau perusahaan boleh membuat barang pendapatannya sendiri. Di Indonesia, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang pada tahun 1989 undang-undang ini kemudian mengalami perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Pada tahun 2001 pemerintah kembali memperbarui Undang-Undang Paten dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Tujuannya diadakan perubahan adalah untuk menyesuaikan perlindungan HKI di Indonesia dengan standar internasional mengenai pengertian hak paten menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ialah paten ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya yang di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi paten itu adalah merupakan hak bagi seseorang yang telah mendapatkan penemuan baru atau cara kerja baru dan perbaikan ke semua istilah tercangkup dalam satu kata invensi. Dalam bidang teknologi yang diberikan oleh pemerintah dan kepada hak diperkenakan untuk menggunakannya sendiri atau atas izin mengalih penggunaan hak itu sendiri kepada orang lain. Selanjutnya adalah subjek dan objek paten. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, yaitu inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan investi. Mengenai subjek paten,
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 menyebutkan yang berhak memperoleh paten adalah inventor atau yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Selanjutnya adalah objek paten. Dari pengertian paten yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor Paten itu adalah hasil penemuan yang diistilahkan invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses.